Oke, selamat malam lagi semuanya. Kita masuk lagi ke pertemuan kita yang baru, ya. Setelah kita terakhir membahas tentang biaya overhead, oke, biaya overhead, maka sekarang kita akan masuk ke biaya overhead yang memang berkaitan dengan proses produksi, tetapi dia bukan departemen produksi itu sendiri. Jadi kita akan melihat bagaimana kita menentukan biaya overhead dari sebuah departemen yang sangat berhubungan dengan produksi, tetapi dia tidak masuk ke dalam departemen produksi itu sendiri. Ya, yang kita bahas adalah departemen kita katakan sebagai, saya anggap dengan referensi yang saya gunakan sebagai departemen jasa. Nah, apa yang akan kita bahas itu ada 3 metode bagaimana menentukan alokasi untuk departemen yang menunjang aktivitas produksi. Yang pertama kita menggunakan metode alokasi langsung, alokasi bertahap, alokasi timbal balik, serta implikasi dari ketiga metode ini terhadap biaya overhead. Ya, pada dasarnya biaya overhead produksi itu kan yang memang semua yang berkaitan dengan berkaitan dengan aktivitas produksi seperti berkaitan dengan bahan baku, berkaitan dengan tenaga kerja langsung. Tetapi ada sebuah departemen yang memang tidak bisa lepas dari ada sebuah aktivitas dari departemen produksi yang tidak lepas dari departemen ini. Disebut dengan departemen jasa. Gitu ya. Nah, departemen mungkin beberapa perusahaan akan memandang sebagai istilahnya namanya lain, tidak harus departemen jasa. Tetapi di sini saya sebutkan dia sebagai departemen jasa. Contoh seperti maintenance, warehouse, bagian kelistrikan, pembangkit listrik, itu saya anggap sebagai departemen jasa yang memang semua departemen ini hampir keseluruhan aktivitasnya menunjang aktivitas produksi. Nah, jadi kita akan menghitung bagaimana menentukan biaya alokasi overhead dari si departemen ini sebagai implikasi keterkaitannya dengan aktivitas produksi. Jadi dia sebenarnya dapat anggaran biayanya itu berapa, gitu ya. Nah, sekali lagi biaya overhead itu ternyata adalah semua biaya, ya, biaya overhead itu semua biaya di luar dari bahan baku utama serta tenaga kerja langsung. Oke. Jadi memang adalah sebuah hal yang penting kalau kita mau mengalokasikan biaya overhead ini juga menjadi anggaran di awal, sama seperti menganggarkan untuk biaya produksi. Tetapi ketika kita mengalokasikan sebuah biaya overhead, kita juga harus punya dasar. Kenapa dia kita masukkan sebagai biaya overhead? Contoh, ada beberapa jenis biaya yang bisa kita anggap sebagai biaya overhead dan dimasukkan ke departemen jasa dengan dasar alokasinya. Yang pertama adalah biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan, biaya asuransi, serta depresiasi pabrik. Ya. Nah, dasar alokasinya adalah luas bangunan. Ada yang menghitung ukuran bangunan, luas bangunan, it's okay, sama aja. Yang kedua, biaya listrik. Oke, biaya listrik ini kan terpakai di dalam aktivitas produksi. Sehingga dasar alokasinya adalah jumlah relatif pemakaian arus listrik. Oke, dasar pemakaiannya itu, dasar pengalokasian biaya overhead ini itu adalah berapa banyak jumlah arus listrik yang terpakai untuk aktivitas produksi. Yang ketiga, biaya lembur, pajak penghasilan, tunjangan pensiun. Gitu ya, kenapa? Dampak dari penggunaan tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Ini pemeliharaan ya, dan pemeliharaan mesin. Oke, dasarnya adalah jam kerja mesin. Karena kan aktivitas produksi membutuhkan mesin. Artinya kita melihat berapa biaya overhead-nya, ya dasarnya ya jam kerja mesin. Selanjutnya adalah depresiasi mesin, sama jumlah nilai akhir mesin atau jumlah kerja mesin juga. Pengadaan dan pengelolaan bahan baku, jumlah pemakaian bahan, serta biaya administrasi karyawan. Dampak dari jumlah karyawan. Oke, nah dari biaya overhead tadi, gitu ya, biaya overhead yang menjadi penunjang aktivitas produksi, gitu ya. Biaya overhead ini tentu akan mempengaruhi atau membebankan harga pokok produknya. Kenapa? Karena memang harga pokok produk itu kan tersusun tidak hanya dari biaya produksi, tetapi biaya-biaya lain yang mendukung aktivitas produksi. Nah, itu mudahnya.
Jadi departemen jasa ini adalah mendukung aktivitas produksi sehingga biaya yang dikeluarkan dari departemen lain selain departemen produksi otomatis harus dibebankan ke harga pokok produk. Contoh, mesin mengadakan maintenance, otomatis kan biaya yang digunakan untuk maintenance mesin itu dibebankan ke harga pokok produk. Tetapi kita tidak bisa membebankan seluruhnya. Kenapa? Otomatis harga pokok produk akan membengkak. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus memiliki metode-metode yang memang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead di luar departemen produksi itu sendiri. Oke. Nah, ada beberapa fungsi dasar lah, ada beberapa dasar yang memang kita jadikan kenapa departemen jasa ini bagaimana departemen jasa ini diperhitungkan sebagai departemen yang menyumbang biaya overhead. Itu ya. Yang pertama, fungsi dari departemen ini adalah memang tujuannya menunjang ataupun membantu berjalannya semua aktivitas produksi. Jadi bukan beberapa ya, kalau beberapa artinya ya itu bisa di-skip. Tetapi kalau menunjang keseluruhan aktivitas produksi, itu dia akan masuk sebagai biaya overhead dari si departemen jasa, kalau dia bukan bagian produksi. Yang kedua, tidak seluruh output dari departemen di luar produksi itu dikonsumsi oleh bagian produksi. Ya, tidak semua output dari departemen di luar produksi itu menjadi bagian dari aktivitas produksi. Misalnya ada maintenance gitu ya, maintenance punya bengkel. Oke. Bengkel ini kan memberikan jasanya kepada si departemen produksi. Bengkel juga membutuhkan tenaga listrik. Ya. Bengkel juga membutuhkan tenaga listrik. Oke. Nah, si departemen yang berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik ini masih di lingkup satu perusahaan, ini juga menghasilkan output yang digunakan oleh si bengkel. Paham ya? Bengkel itu menghasilkan output yang bisa digunakan oleh si produksi. Contoh, memperbaiki mesin, mengganti oli mesin, segala macam. Tetapi, bengkel juga membutuhkan tenaga dari si pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik juga membutuhkan bantuan orang bengkel, misalnya ada perbaikan pembangkit yang rusak atau segala macam. Nah, output yang dihasilkan dari si bengkel itu kan tidak semuanya digunakan untuk aktivitas produksi. Tetapi mereka juga memberikan jasanya kepada bagian pembangkit listrik. Nah, transfer jasa seperti ini antara bengkel dan pembangkit listrik ini kan nggak jelas. Dan kita nggak bisa abaikan bahwa ini harus dialokasikan untuk ke departemen produksi. Nggak bisa, karena memang dia dimanfaatkan oleh si departemen pembangkit jasa, pembangkit listrik. Sehingga kita butuh apa ya, pengalokasian yang akurat. Ini sebenarnya outputnya dipakai untuk si produksi atau outputnya dipakai untuk si departemen yang lain. Nah, beberapa alternatif metode alokasi yang akan kita bahas sekarang itu bisa digunakan. Yang saya sebutkan 3 tadi. Tetapi masing-masing dari alternatif metode ini itu pasti mempunyai dampak ataupun implikasi yang berbeda terhadap tarif biaya overhead. Nah, kita kan butuh menghitung tarifnya. Kenapa? Sebagai dasar untuk menentukan anggaran. Oke. Nah, oleh sebab itu, perusahaan itu juga ya harus bisa memilah mana metode yang memang dianggap paling tepat dan bisa diaplikasikan. Itu ya. Metodenya tadi ya metode alokasi langsung, alokasi bertahap, serta metode timbal balik. Nah, proses alokasi dari setiap metode ini itu adalah sama. Mulai dari penyusunan anggaran biaya untuk setiap departemennya, penentuan dasar alokasinya, terus aktivitas alokasi ataupun bisa jadi realokasi biaya departemennya, departemen jasanya, perhitungan tarif untuk setiap departemen produksi, mereka melakukan hal yang sama untuk ketiga metode ini. Oke, yang selanjutnya, alokasi biaya overhead ini akan menghasilkan tarif. Tarif dari setiap
biaya dampaknya adalah akan menghasilkan tarif dari biaya tenaga kerja, berapa jam, tarif dari pemakaian kapasitas pemakaian mesin, berapa jam. Oke. Nah, tipe atau tarif yang kita kehendaki untuk kita perhitungkan ke dalam anggaran yang mendukung si produksi ini akan menentukan dalam mengelompokkan biaya overhead dari departemen. Jadi tarif apa yang mau kita perhitungkan, tarif apa yang akan kita pakai sebagai taksiran untuk membuat sebuah anggaran, itu akan menentukan biaya overhead yang menunjang aktivitas produksi ini ke dalam kelompok mana. Oke, sebagai contoh, ada sebuah perusahaan, dia punya 4 departemen. Sebenarnya departemennya mungkin banyak, cuman kalau di sini mungkin kasusnya 4 saja yang disebutkan. 2 departemen berkaitan dengan produksi, yaitu bagian perakitan finishing. Kalau misalnya di industri perakitan mungkin ya agak-agak dekat lah ya dengan perakitan dan finishing. Tetapi untuk industri yang mass production, perakitan mungkin nggak ada, tapi seperti produksi pengolahan dan finishing ataupun warehouse finished good, gitu ya. Nah, dan dia memiliki 2 departemen jasa yang mendukung si aktivitas produksi secara penuh, seperti bengkel dan bangunan. Ini bangunan ya, bengkel dan bangunan. Jadi mereka berkaitan dengan perbaikan mesin, terus perbaikan bangunan, gitu ya. Lalu ada bagian administrasi pabrik, mereka yang berhubungan dengan administrasi. Nah, untuk penentuan, untuk menghitung tarif, biaya overhead dialokasikan ke departemen produksi. Jadi pada dasarnya, yang akan kita perhitungkan adalah departemen jasa atau yang mendukung si aktivitas produksi ini akan menghasilkan biaya berapa, dan ini akan dimasukkan ke dalam departemen anggaran departemen produksi. Karena ini akan menentukan harga pokok produk yang akan digunakan untuk menjual produk. Jadi harga dasarnya nanti berapa. Oke. Anggaran biaya sebelum alokasi antara departemen ini untuk bengkel dan bangunan adalah 175.000, untuk administrasi pabrik adalah 131.250. Perakitannya 638.750. Bagian finishing anggarannya adalah 780 dan total anggarannya adalah 1.725. Nah, jasa yang diberikan bagian bengkel bangunan, mereka memperhitungkan berdasarkan tarifnya adalah berdasarkan luas lantai atau meter persegi. Oke, nah biaya bengkel bangunan ini berhubungan dengan memiliki keterkaitan dengan administrasi pabrik. Ibarat kata, bengkel dan administrasi pabrik ini saling memberikan jasanya. Nah, anggarannya adalah bagian bengkel ke administrasi pabrik, anggarannya 200. Bengkel ke bagian departemen produksi 1.200, bagian finishing 400, totalnya adalah 1.800. Bagian administrasi, dasar alokasinya adalah jumlah jam kerja. Berinteraksi dengan bagian bengkel dan bangunan dengan tarif taksirannya itu adalah 400 anggarannya, dan administrasi pabrik dia nggak ya, akan sama. Hubungannya administrasi pabrik dengan perakitan, biayanya itu adalah 480 serta ke bagian finishing 1.120 sehingga totalnya adalah 2.000. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung dengan pertama, metode alokasi langsung. Nah, perlu diketahui bahwa metode alokasi langsung ini atau biasa disebut dengan metode langsung, ini metode yang paling populer. Kenapa? Karena dari dasar katanya alokasi langsung artinya adalah dia mengalokasikan secara langsung semua biaya dari masing-masing departemen, baik bengkel bangunan, administrasi pabrik, ke dalam departemen sebagai biaya overhead dari departemen produksi. Sehingga dia akan mengabaikan jasa ataupun pelayanan yang memang saling diberikan antar departemen. Seperti bengkel ke administrasi pabrik, dia mengabaikan itu. Begitu juga administrasi pabrik ke bengkel. Dia mengabaikan, dan semuanya hanya langsung dimasukkan ke departemen produksi. Otomatis logikanya pasti akan membengkak. Gitu ya. Nah, karena metode ini sangat populer, dianggap karena dia lebih praktis, kita nggak perlu memilah-milah. Gitu ya, langsung aja semuanya masukin ke departemen produksi. Jadi nggak perlu ada prediksi pelayanan mana
apakah bengkel berinteraksi dengan administrasi pabrik atau administrasi pabrik itu berhubungan dengan bengkel. Dia tidak akan memperhatikan ke situ. Nah, dari tabel yang tadi, oke, kita dapat dasar alokasinya, berapa persen dari bengkel bangunan ke produksi. Gitu ya, berapa persentase sumbangan dari si alokasi bengkel bangunan ke produksi. Bengkel bangunan 175 ya, karena dia ke dirinya sendiri ini tetap otomatis kan dia sesuai dengan yang dianggarkan gitu loh, berusaha menghabiskan sesuai dengan yang dianggarkan. Nah, tadi diinfokan bahwa nih, bengkel dengan perakitan itu dia biayanya 1.200. Jadi berapa persennya sumbangan dari bengkel ke bagian perakitan? Maka 1.200 dibagi 1.200 ditambah 400. 400 ini adalah ke bagian si finishingnya. Jadi bengkel berkaitan dengan departemen produksi. Departemen produksi ada perakitan dan finishing. Kalau mau dilihat persentase sumbangan biaya overhead dari si bengkel ke bagian perakitan, maka 1.200 dibagi 1.200 plus 400 atau sekitar 0,75%. Ya. Selanjutnya, sumbangan dari biaya bagian bengkel ke bagian finishing itu adalah 400. Tadi finishing kan 400 ya biayanya ya. 400 dibagi 1.200 ditambah 400 atau sekitar 0,25. Jadi sebenarnya sumbangan dari bangunan dan bengkel departemen bagian bangunan dan bengkel ini kepada bagian perakitan cukup besar, 75% dari biaya yang dianggarkan atau sekitar 131.250. Dan bagian si bengkel bangunan memberikan sumbangan biaya overhead terhadap bagian finishing itu sekitar 25%. Atau 43.750. Ya. Lalu bagaimana dengan bagian departemen jasa yang lain yaitu bagian administrasi terhadap perakitan dan terhadap finishing. Nah, bagian dasar alokasinya adalah administrasi terhadap perakitan 480, sehingga berapa persen? Maka 480 dibagi 480 tambah 1.120 atau sekitar 0,3%. 30%. Sorry, bukan 0,3%, tetapi 30%. Biaya overhead dari bagian administrasi ke bagian finishing itu sekitar 70%. Atau 91.875. Jadi, biaya overhead yang disumbangkan dari departemen jasa terhadap departemen produksi untuk biaya untuk di departemen perakitan itu senilai 809.375. Oke. Selanjutnya untuk bagian finishing senilai 915.625. Gitu ya. Sehingga totalnya tetap 1.725. Oke. Ini metode alokasi langsung. Jadi yang pertama yang kita tentukan adalah dasar alokasinya dulu. Berapa persen alokasi dari bagian bengkel terhadap perakitan, alokasi bagian administrasi terhadap finishing. Ya, itu alokasi langsung dan dia tidak dipisah, langsung saja dipakai. Bagaimana dengan alokasi bertahap? Nah, alokasi bertahap ini sedikit berbeda dengan alokasi langsung. Alokasi bertahap artinya ya berurutan, bertahap gitu ya. Nah, kalau metode alokasi langsung dia mengabaikan jasa ataupun pelayanan yang diberikan terhadap departemen jasa yang lainnya, maka metode alokasi bertahap ini kebalikannya. Dia malah memperhitungkan urutan-urutan dari proses alokasinya. Jadi dia bisa dibilang lebih rumit. Nah, siapa yang di urutan pertama? Yang di urutan pertama adalah yang memiliki atau yang memberikan pelayanan yang terbesar biayanya. Selanjutnya, siapa yang kedua, siapa yang ketiga gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari contoh ini tadi, yang memberikan biaya yang paling besar itu kan ini ya, bagian administrasi. Sehingga yang berhak untuk menentukan alokasi terlebih dahulu itu adalah bagian administrasi, disusul bagian bengkel. Oke, nih, sehingga dia akan berubah tempat. Nah,
kita harus menghitungkan dasar alokasinya dulu. Bagian administrasi, karena tadi dia memperhitungkan hubungan antar departemen, sehingga antar departemen jasa sekalipun karena itu diperhitungkan, maka administrasi dengan bengkel bangunan juga harus ditentukan dasar alokasinya. Nah, di sini bedanya dengan metode langsung. Kalau metode langsung, dia tidak memperhitungkan adanya keterikatan atau saling berbaginya outcome dari si departemen jasa, antar departemen jasa. Tetapi metode alokasi bertahap atau berurutan ini, dia memperhitungkan penggunaan ataupun jasa yang diberikannya kepada sesama departemen jasa. Sehingga kita punya 3 dasar alokasi antara bagian administrasi dengan bengkel, antara administrasi dengan dengan perakitan, antara administrasi dengan finishing. Berdasarkan data yang tadi, kita dapat nih dasar alokasinya. Terhadap bengkel 400. Nih, terhadap bengkel, administrasi terhadap bengkel 400 ya. Nah, 400 dibagi dengan 400 tambah 480 tambah 1120. Ternyata dia dapat 0,2%. 0,2 atau 20%. Administrasi dengan bagian perakitan, dia 480 dibagi dengan perakitannya 480 ya, alokasinya. Bagi dengan 400 tambah 480 tambah 1120 atau dia 24%. Nah, untuk alokasi dari administrasi terhadap finishing itu ternyata sekitar 56%. Sehingga kalau dihitung biayanya, alokasinya 20% dari 175.000 itu 26.250. Ya. Otomatis sama dirinya sendiri, dia mengurangi dirinya sendiri. Lalu 24% dari 638 itu sekitar 31,5. Kalau saya nggak salah hitung, iya ya. Lalu, sebentar ya, kita coba hitung dulu. 24% dikali dengan 638.750. Kita dasarnya ini ya. 20% dari dasarnya sih 131.250 karena yang dianggarkan sekian ya, 131.250. Jadi ini berdasarkan persentasenya kita lihat ke anggarannya. Oke, anggaran administrasi pabrik itu kan 131.250. Maka kalau misalnya administrasi pabrik mau dipakai jasanya oleh bengkel bangunan sekitar 20%, yaitu 26.250. Sementara ke bagian perakitan 24% dari 131.250 itu 31.500. Oke, selanjutnya 56% dari 131.250 itu sekitar 73.500. Itu bagian alokasi dari bagian si administrasi. Oke. Lalu, bagaimana dengan bagian bengkel dan bangunan? Kita harus tentukan dulu dasar alokasinya. Bengkel bangunan dengan si departemen jasa, dengan administrasi pabrik, gitu ya. Nah, di sini dilihat dulu ya. Nah, di sini antara si bengkel dan bangunan itu kan dianggarkan 175. Betul, 175.000 tadi adalah anggaran dasar pertama sebelum dialokasikan. Oke, untuk si bagian bengkel bangunan. Tetapi ketika dia berinteraksi dengan administrasi, itu ada biaya 26.250. Oke? Sehingga kalau misalnya ini di total sekitar, coba kalian menggunakan kalkulator juga ya. Sekitar 201.250. Oke. Alokasinya dengan bagian perakitan, alokasinya dengan bagian perakitan, bagian bengkel dengan bagian perakitan itu 0,75
0,75 untuk bagian perakitan, 0,25 bagian si finishing. Maka 75% dari 201.250 itu adalah 150.937. Oke, lalu 25% dari 201.250 itu adalah 50.313. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan metode alokasi bertahap yang harus dilakukan pertama kali adalah lihat total anggaran biaya mana yang paling besar. Maka dia yang perlu dialokasikan pertama sekali. Tentukan selanjutnya dasar alokasinya terhadap antar departemen yang sama, departemen yang jasa, lalu dengan departemen produksi. Otomatis karena ada hubungan antara bengkel sesama departemen jasa, maka departemen jasa yang lain di urutan kedua itu akan mendapatkan alokasi yang cukup besar karena ada keterkaitan antara dia dengan si departemen jasa yang lainnya, yaitu si bagian administrasi. Sehingga dia menjadi kumulatif. Gitu ya. Tetapi untuk bagian departemen produksi lainnya kita bisa menggunakan persentase seperti biasa, berapa persen alokasi dari si departemen jasa yang berikutnya dengan departemen produksinya. Oke, nah dampak dari alokasi bertahap ini adalah alokasi biaya dari si bengkel ini menjadi lebih besar. Ya, alokasi si biaya bengkel dan bangunan ini menjadi lebih besar. Oke, tadi dianggarkan 175.000, tetapi karena dia ada hubungan dengan bagian administrasi, dia menjadi 201.250. Oke. Sekarang yang ketiga adalah metode alokasi timbal balik. Oke, metode alokasi timbal balik ini dia memiliki beberapa tahap penyusunannya. Yang pertama, agak berbeda ya dengan metode alokasi langsung dan timbal balik, tetapi pada dasarnya konsep dari alokasi timbal balik ini hampir sama dengan alokasi si bertahap. Gitu ya. Jadi dia memang memperhitungkan saling membantunya, saling interaksinya antara sesama departemen jasa. Oke, metode timbal balik ini ada yang menyebut sebagai metode matriks, ada yang menyebut sebagai metode distribusi ganda, ada juga yang menyebut sebagai alokasi silang atau cross allocation. Kenapa? Karena memang ada jasa yang saling diberikan oleh departemen dan diperhitungkan secara tertulis ataupun eksplisit. Oke, nah metode alokasi balik ini lebih akurat dibandingkan alokasi bertahap. Gitu ya, karena dia memperhitungkan hingga ke detailnya. Ada beberapa tahapan yang digunakan untuk menghitung alokasi timbal balik. Yang pertama, tahap pertama adalah menyatakan total biaya departemen jasa dan hubungannya dengan membentuk sebuah persamaan linear. Oke, departemen jasa yang diperhitungkan ini dan interaksinya dengan biaya dengan departemen jasa yang lain dijadikan sebagai biaya artifisial, dibentuk dalam sebuah persamaan linear. Contoh, dari yang sama tadi, kita katakan B dan P. Oke, B untuk biaya artifisial bagian bengkel dan bangunan, P untuk artifisial dari administrasi pabrik. Oke, jadi keterkaitan bangunan dan administrasi pabrik disebut sebagai biaya artifisial dan disingkat dengan B. Nah, keterkaitan administrasi pabrik dengan bengkel dan bangunan atau disebut sebagai biaya artifisial, oke, disingkat dengan P. Jadi kalau kita bikin persamaan linearnya, 175.000 ini ditambah 0,200 P. Nah, 0,200 ini dapat dari mana? Nah, antara bangunan dan bengkel dengan administrasi pabrik, oke. Kalau kita lihat dasar alokasinya, tadi kan 400 ya. Oke, 400 yang ini loh. Nih. 400 administrasi pabrik dengan bengkel dan bangunan 400 dibagi dengan 480 ditambah 400 tambah 1120. Dia dapat 0,2%. Oke, 0,2%. Nah,
Bagaimana dengan artificial administrasi pabrik? Nah, anggaran dari administrasi pabrik kan 131.250 ditambah dengan antara administrasi pabrik dengan bengkel itu sekitar 200. Nih, administrasi pabrik dengan bengkel ini 200 ya. Maka 200 dibagi dengan 200 plus 1.200 plus 400 atau sekitar 0,111. Oke, maka artifisial antara bengkel bangunan dengan administrasi pabrik, ini persamaan linearnya. Antara administrasi pabrik dengan bengkel, ini persamaan linearnya. Sehingga selanjutnya tahap yang kedua, kita tentukan berapa besarnya biaya artifisial dari masing-masing departemen. Nah, dari dapat ini dari dua persamaan linear, kita substitusikan. Oke, kita substitusikan dari persamaan 2 ke persamaan 1. Terserah kalian mau bikin 1 ke 2 juga it's okay. Saya bikin ke 2 ke 1 karena bilangannya lebih bulat. Dari persamaan 2 ke persamaan 1, maka 175.000 nolnya kurang. Ditambah 0,200 dikali 131, 250. P-nya 131.250 tambah 0,11B. Maka B sama dengan 175.000 tambah ini kali ke dalam sekitar 26,2,5, ini kali ke dalam sekitar 0,0222B. Ini kita pindah ruas menjadi negatif, maka B dikurang 0,022B itu menjadi 0,9778B. Dan ini menjadi 201.250 sehingga nilai artifisial B-nya ini adalah 205.823. Oke. Selanjutnya, substitusi untuk mendapatkan lagi nilai P-nya. Maka nilai P tadi adalah ini, B-nya 205.823 sehingga nilai P adalah 154.115. Dan tahap yang ketiga adalah alokasikan total biaya artifisial departemen tersebut ke departemen jasa lainnya serta ke departemen produksi. Oke, maka administrasi pabrik artifisialnya adalah 154.115. Oke, terhadap bengkel dan bangunan tadi dia 0,2. Yang ini. Terhadap bengkel dan bangunan dia 0,2, terhadap perakitan 0,24, terhadap finishing 0,56. Oke, maka segini biayanya. 20% dari 154.115 itu adalah 30.823, 24% dari 154.115 itu adalah 36.988, serta 56% dari 154.115 itu adalah 86.304. Sehingga kalau misalnya kita masukkan ke dalam tabelnya, ini tadi biaya yang dianggarkan. Nah, alokasinya terhadap bengkel dan bangunan, alokasi bengkel bangunan terhadap administrasi pabrik, terhadap perakitan, terhadap finishing, ya, dari anggarannya ini tadi 205.823 tambahannya. Oke. Ada biaya artifisial ya. Ingat konsepnya adalah ada total departemen jasa dan biaya artifisialnya atau biaya yang timbul dari interaksinya dengan departemen jasa yang lain. Itu 205.823. Oke. Lalu terhadap administrasi pabrik itu sekitar 0,67% dapatnya dari sini ya. 1.200 tadi yang sebelumnya itu alokasi sebelumnya ditambah 200 tambah 1.200 tambah 400. Tahu ya yang mana ya? Yang ini. Nih. Dasar alokasinya lihat dari sini. 200 dasar alokasi bengkel bangunan terhadap administrasi pabrik adalah 200 per 200 tambah 1.200 tambah 400 atau sekitar 200 per 1.800 per 9 atau 0,11. Selanjutnya 200 yang terhadap departemen produksi itu sekitar 67%,
terhadap finishing sekitar 22% atau 45.741. Nah, dasar alokasinya dari si administrasi tadi udah dapet ya. 400 atau 20% terhadap bengkel, terhadap departemen perakitan 24%, terhadap finishing sebesar 56%. Oke, ini adalah dasar alokasi dari dirinya sendiri atau 100%-nya dia. Sehingga kalau misalnya ini kita kurangin, dia ini tambah ini, ini tambah ini, kita kurangkan dengan ini, menjadi 0. Ini juga menjadi 0. Nah, total biaya dari perakitan, anggaran perakitan, alokasinya, serta administrasi dengan perakitan itu adalah 812.955. Lalu bagian finishing anggaran finishing itu sendiri 780.000, alokasi dari overhead bagian bengkel dan bangunan terhadap finishing 45.000, serta alokasi bagian administrasi terhadap finishing sekitar 86.304 atau total alokasinya adalah 912.045. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa dari kesemuanya ini kalau dibandingkan dengan yang tadi sebelumnya baik alokasi bertahap maupun alokasi langsung, biaya yang dialokasikan itu menjadi lebih besar. Ini biaya yang dialokasikan ini menjadi lebih besar karena dia memperhitungkan interaksi antara sesama departemen jasa. Makanya dia sedikit lebih rumit. Nah, implikasinya apa gitu ya? Implikasinya adalah terhadap tarif yang akan ditetapkan terhadap si pabrik itu sendiri, gitu ya. Kan pada dasarnya seperti yang saya katakan sebelumnya di pertemuan sebelumnya bahwa ketika membuat harga pokok produk, perusahaan perlu menetapkan anggaran dasarnya adalah taksiran tarif yang akan digunakan. Baik itu tarif terhadap kapasitas yang akan dihasilkan, tarif terhadap jam kerja mesin yang akan digunakan, harus ada taksiran terhadap tenaga kerja manusia juga. Gitu ya. Bagaimana jika kapasitas yang diharapkan pada tahun buku itu adalah 3.000 jam mesin, 4.500 jam tenaga kerja. Maka berapa tarif overhead-nya? Kalau perusahaan ingin bekerja mesinnya selama 3.000 jam dalam 1 tahun, serta 4.500 jam tenaga kerja yang harus bekerja pada 1 tahun itu. Dengan metode langsung, bagian perakitan, total biaya yang dianggarkan itu adalah 809.375. Bagian finishing 915.625. Kalau dilihat dari metode bertahap, bagian perakitan itu menganggarkan 821. Bagian finishing 903. Bagian timbal balik dengan metode timbal balik 812.000 serta bagian finishing 912. Oke. Bagaimana dengan tarif jam kerjanya? Oke, kalau tadi jam kerja mesin 3.000, bagian perakitan berhubungan dengan tenaga mesin, bagian finishing berhubungan dengan tenaga manusia. Jadi kalau misalnya 809.375 dengan 3.000 jam ini 269,79 per jamnya. Dengan bagian finishing sebesar Rp203,47 per jamnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat sekilas, perbedaan ini kayaknya kecil ya, gitu loh. Antara 269 dari metode langsung dengan metode bertahap 273 kayaknya kecil gitu. Tetapi perbedaan tarif BOP dari Departemen Jasa ini akan menimbulkan perbedaan BOP Departemen Produksi. Oke, contoh, ini sama ini beda. Sehingga tarifnya juga akan berbeda. Gitu loh. Nah, perbedaan inilah yang akan menimbulkan tarif BOP. Selanjutnya, tarif BOP tentu karena memang BOP ini akan dipakai untuk membebankan harga pokok produk, maka implikasinya adalah adanya perbedaan harga pokok produk. Harga pokok produk yang berbeda, kalau misalnya per rupiah ini per unitnya beda, walaupun kecil, kan hitungannya nanti dengan kapasitas. Maka keputusan yang mau dilakukan pun akan berbeda.
gitu loh. Keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam menganggarkan itu juga akan berbeda. Oke? Nah, keputusan yang berbeda ini tadi seperti saya katakan, kalau misalnya sekilas akan terlihat kecil tetapi menghasilkan keputusan yang berbeda. Contoh kasusnya adalah keputusan apa yang akan mempengaruhi dari si perbedaan kecil si tarif dari setiap metode gitu loh. Yang pertama, kalau misalnya mau menentukan harga jual produk. Harga jual produk kan dasarnya adalah harga pokok produk. Perbedaan ini tentu akan mau menentukan sebenarnya produk mau dijual berapa, keuntungannya mau diambil berapa. Bahkan ini akan mempengaruhi ketika kita mau ambil barang dari supplier, mau pesan barang dari supplier, dengan kita menghitung biaya overhead yang cukup per satuan unitnya, per jamnya aja sudah berbeda. Kalau seandainya kita mau ngambil banyak kan kita akan memperhitungkan. Kalau dapat murah, it's okay. Kalau ternyata tidak ada potongan harga kan akan cukup berat. Apa iya ini mau ditanggung ke konsumen semua? Gitu loh. Yang ada malah konsumen akan berasa dengan kualitas yang sama kok harga naik. Konsumen hanya taunya adalah kepuasan konsumen itu. Bergantung sama kualitas yang seperti apa. Semakin bagus kualitasnya, kalau mau menaikkan harga, konsumen akan menerima. Tetapi apa jadinya dengan kualitas yang sama, malah harganya naik. Konsumen belum tentu akan mau menerima. Yang ada dia akan mencari barang yang menggantikan barang yang sama. Gitu ya. Nah, itulah implikasi dari setiap metode yang akan ditentukan yang dipilih oleh perusahaan. Apapun metode yang dipilih memang tergantung sama perusahaan, cocoknya yang mana. Tetapi perlu diperhatikan bahwa metode yang akan dipakai ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan perusahaan terhadap penentuan si produk ini ke depannya mau seperti apa. Oke? Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin disampaikan atau penjelasan saya terlalu cepat, mungkin kecepatan videonya bisa dikurangi. Ya, bisa ditanyakan ke saya jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Materi sudah ada di e-learning dan penjelasannya sudah ada di YouTube. Akseslah dari e-learning terlebih dahulu. Sampai di sini, selamat malam.